Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Delia Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Menggunakan waktu dengan efektif memberikan seseorang kelebihan, juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat, serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas, proyek, dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada 3 skill dasar manajemen waktu. Yang pertama ada awareness. Awareness adalah kesadaran akan diri sendiri. Banyak orang yang lebih mengenal orang lain daripada dirinya sendiri, tidak mengerti apa yang disukai, apa yang diinginkan, dan sebagainya. Maka dari itu, kita harus dilatih dalam menyadarkan diri sendiri. Bila awareness kita tinggi, maka kita akan bisa menentukan apa yang buruk dan apa yang baik bagi diri kita sendiri. Prioritas, kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita sendiri dan sekitar. Disiplin, di sini bisa dilakukan dengan cara memberi reward untuk hal yang selesai dilakukan dan punishment untuk yang gagal dilakukan. Basmi sikap menunda, kurangi sikap dalam hal ini karena semakin cepat selesai semakin baik. Yang kedua, arrangement. Ini adalah salah satu skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu bagaimana cara supaya kamu bisa menyusun jadwal kamu dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Setiap orang mempunyai waktu 24 jam sehari. Ada yang bisa bekerja produktif dan efektif dalam mengatur waktu, bisa mengutamakan setiap pekerjaan. Adapun cara agar lebih efektif dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama ada keeping atau the list, membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan. Karena tidak mungkin kita mengingat semua kegiatan yang akan kita lakukan, terutama saat kita terfokus pada satu pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi tinggi, sehingga lupa akan batasan waktu yang dimiliki dan kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan. Dengan membuat daftar kegiatan, kita dapat membuat pengingat atau reminder di masing-masing smartphone yang kita miliki sehingga semua dapat terjadwal sesuai dengan waktunya. Yang kedua ada avoiding procrastination, menghindari untuk menunda-nunda mengerjakan pekerjaan. Banyak sekali orang yang menunda-nunda pekerjaan untuk hal-hal yang membuang-buang waktu. Jika kita terlalu banyak menunda-nunda hal penting yang harus dikerjakan, maka akan membuat pekerjaan tersebut semakin menumpuk. Yang terakhir ada fokus. Agar kalian bisa menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu atau sesuai target, tidak ada cara lain kecuali kalian harus fokus pada pekerjaan tersebut. Tinggalkan semua hal yang bisa berpotensi memunculkan gangguan terhadap proses kerja kalian. Inilah cara untuk mengatur waktu kalian agar bisa menyelesaikan pekerjaan. Skill yang terakhir ada adaptation. Menyesuaikan diri memanglah sulit, tetapi ini adalah kesempatan kamu untuk berubah menjadi lebih produktif. Cara menggunakan waktu 24 jam secara produktif dari Kompasiana. Yang pertama, disiplin waktu. Latih kedisiplinan kalian untuk selalu berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaan. Rumuskan tujuan yang harus diselesaikan. Yang kedua, istirahat seimbang. Menurut riset American Psychological Association, kegiatan yang paling tepat untuk bersantai di malam hari diantaranya adalah membaca, mendengarkan musik, menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga, atau melakukan hobi yang kalian sukai. Mulailah manfaatkan waktu 24 jam yang tersedia menjadi lebih efektif dan efisien. Tips manajemen waktu. Kemampuan untuk mengatur waktu kalian secara efektif adalah penting. Manajemen waktu yang baik mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Lebih sedikit stres, maka akan lebih banyak kesuksesan dalam hidup. Yang kedua ada work-life balance. Menurut Kompasiana, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan atau biasa yang disebut dengan work-life balance adalah cara bekerja yang tidak mengabaikan semua aspek kehidupan kerja, pribadi, keluarga, spiritual, dan sosial. Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan baru dapat dimiliki seseorang saat dirinya sudah memiliki perasaan cukup waktu dan energi untuk melayani semua aspek penting di dalam hidupnya. Artinya dia sudah cerdas untuk melayani dirinya sendiri, pekerjaan, keluarga, Tuhan, dan kehidupan sosialnya. Misalnya dia merasa sudah memiliki banyak waktu
dan energi untuk melakukan olahraga, berdoa, berkumpul, dan makan bersama orang-orang yang dicintai. Work-life balance membutuhkan kecerdasan moral dan motivasi untuk menciptakan diri sendiri yang berkualitas dalam integritas kehidupan. Saat moral mampu menghasilkan sikap positif dan optimis untuk kemajuan diri, maka saat itu diri akan bekerja dengan lebih efektif. Manfaat work-life balance. Yang pertama, kerja lebih produktif. Yang kedua, lebih kreatif. Yang ketiga, hubungan yang lebih baik antara pekerja. Tips untuk mencapai work-life balance. Yang pertama, aturlah jam kerja kalian dengan baik. Yang kedua, menolak untuk yang tidak perlu. Yang ketiga, membagi waktu dengan prioritas. Yang ketiga, mencapai tujuan hidup. Jika kalian menetapkan tujuan yang tidak benar-benar ingin kalian capai, tentu ini akan berpengaruh tingkat motivasi kalian. Motivasi adalah kunci untuk mencapai tujuan hidup. Adapun cara untuk mencapai tujuan hidup. Yang pertama, menentukan tujuan. Menentukan tujuan yang penting untuk tercapai saat kalian menetapkan sasaran yang benar-benar penting, maka akan jauh lebih mudah untuk mengambil tindakan besar agar mencapai sasaran tersebut. Pikirkan apa yang ingin kalian capai dalam hidup ini, ingin seperti apa kalian di masa depan, dan apa yang benar-benar kalian sukai. Yang kedua, mengembangkan strategi. Mengembangkan strategi pencapaian tujuan adalah langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan, yaitu memulai menetapkan sasaran tertentu agar kalian mengetahui target yang akan dicapai. Sekian penjelasan saya tentang mind mapping manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.